Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 20 akan menjelaskan topik bagian D, yaitu tuple nested loop join. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Atari Rahmi dengan NIM 1821635, lalu ada saya, Sultan Mahdi Muhammad Ulhaq dengan NIM 1821639, dan yang terakhir ada Adini Safia Zahra dengan NIM 1821733. Di video kali ini kami akan membahas tiga pokok bahasan. Yang pertama adalah konsep apa itu tuple nested loop join, lalu yang kedua ada perhitungan biaya operasi, dan yang terakhir yaitu contoh kasus dari tuple nested loop join. Langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu bagian konsep. Sebelum kita membahas tentang nested loop join, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan nested loop. Nested loop adalah sebuah perulangan yang berada di dalam suatu perulangan. Contoh penggunaannya adalah seperti iterasi for di dalam for, while, dan while do. Perulangan pada bagian luar kita sebut sebagai outer loop, sedangkan perulangan yang berada di bagian dalam kita sebut sebagai inner loop. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan nested loop join itu? Nested loop join adalah sebuah proses join yang menggunakan prinsip dari nested loop, sehingga dapat diartikan bahwa nested loop join adalah penggabungan antara dua relasi dengan membandingkan tiap tuple dari relasi pertama atau outer relation dengan tiap tuple pada relasi kedua atau inner relation. Untuk lebih mudahnya, bisa dilihat pada gambar tersebut. Program akan melakukan pengecekan dari setiap tuple TR pada relasi R dengan setiap tuple TS pada relasi S. Apabila ditemukan kesamaan antara tuple TR dengan tuple TS, maka akan terbentuk suatu relasi baru yang merupakan gabungan antara relasi R dengan relasi S yang memiliki tuple TR dan TS yang sama. Jika masih bingung, berikut adalah ilustrasi visual dari tuple nested loop join. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada tuple nested loop join akan terdapat dua relation, yaitu outer relation dan inner relation. Pada bagian kiri, kita dapat lihat bahwa dilakukan pengecekan antara tuple pertama pada outer relation, yaitu B, dengan tuple pertama pada inner relation, yaitu A. Pengecekan akan terus dilakukan hingga mencapai tuple terakhir dari outer relation dengan tuple terakhir dari inner relation. Apabila ketika pengecekan ditemukan isi tuple dari outer relation sama dengan isi tuple dari inner relation, maka akan dibentuk suatu relation baru yang berisikan gabungan antara outer relation dengan inner relation yang memiliki tuple yang sama. Perkenalkan, saya Atari Rahmi 1821635. Saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu tentang biaya operasi nested loop join. Bila ada nested loop dengan R sebagai outer relation dan S sebagai inner relation, maka jumlah total pasangan tuple yang ada di dalamnya adalah NR kali NS, yaitu jumlah tuple dalam relasi R dikali dengan jumlah tuple dalam relasi S. Kemudian notasi lain yang digunakan dalam perhitungan ini adalah BR, yaitu jumlah blok yang menyimpan tuple dalam relasi R, dan BS, yaitu jumlah blok yang menyimpan tuple dalam relasi S. Dalam kasus terburuk, pembacaan blok tuple relasi S harus dilakukan sebanyak jumlah tuple dalam relasi R, sehingga jumlah blok transfer yang harus dilakukan pertama adalah blok transfer dalam relasi S sejumlah jumlah tuple dalam relasi R, ditambah dengan jumlah blok yang menyimpan tuple dalam relasi R, sehingga jumlah total blok transfernya adalah NR dikali BS ditambah BR. Dan jumlah seek yang harus dilakukan adalah jumlah tuple di dalam relasi R ditambah dengan jumlah blok yang menyimpan tuple dalam relasi R, atau NR plus BR. Kemudian, dalam kasus di mana salah satu relasi muat seluruhnya dalam memori atau best case dari kasus nested loop join, relasi yang muat seluruhnya dalam memori itu harus digunakan sebagai inner relation, agar inner relation cukup dibaca hanya sekali. Sehingga jumlah kos yang diperoleh adalah sebagai berikut. Total jumlah blok transfer adalah jumlah blok yang menyimpan tuple dalam relasi R ditambah jumlah blok yang menyimpan tuple dalam relasi S, atau bisa disebut BR tambah BS. Kemudian seek, jumlah seek total hanyalah 2 kali, yaitu seek pertama untuk mendapatkan relasi R, kemudian seek kedua adalah untuk mendapatkan relasi S. Halo, perkenalkan saya Dini Safia Zahra dan saya akan menjelaskan tentang contoh penghitungan biaya operasi nested loop join.
Jika terdapat dua buah relasi, yaitu yang pertama relasi produk dan yang kedua adalah relasi kategori dengan jumlah record yang diketahui untuk produk adalah 25.000 dan jumlah bloknya 250, sedangkan untuk kategori jumlah recordnya 5.000 dan jumlah bloknya adalah 10, maka penghitungan biaya operasi dapat dihitung menjadi untuk worst case-nya dan best case-nya. Untuk worst case juga dibagi menjadi ketika relasi produk adalah outer relation dan ketika relasi yang kategori yang menjadi outer relation. Penghitungan ini dilakukan menggunakan rumus yang telah dijelaskan pada biaya operasi. Jumlah blok transfer untuk produk ketika menjadi outer relation adalah jumlah record produk dikali jumlah blok kategori ditambah jumlah blok produk, yaitu hasil akhirnya adalah 250.250 dan jumlah sticknya adalah jumlah record produk ditambah jumlah blok produk, yaitu 25.250. Untuk relasi kategori sebagai outer relation juga dilakukan hal yang sama dengan penghitungan yang dibalik dari yang sebelumnya. Dan untuk penghitungan base case, jumlah blok transfer adalah jumlah blok produk ditambah jumlah blok kategori, yaitu hasil akhirnya 260 dan jumlah sticknya adalah 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.